Halo guys, kita kembali di cerita Ruang Tunggu. Oke, sekarang kita kan kemarin nih udah bahas tentang Sri Asih, terus Adi Satria juga udah banyak banget ya. Nah, sekarang nih edisi spesial dengan ada Mibuta yang megang admin, yang jadi adminnya si buta dari Gua Hantu. Instagram. Ini Mibuta kita pertama kali hadir dan ini seperti biasa Barda. Baik, langsung aja di Barda. Jadi Barda ya. Ini Barda ala apa? Outfit zaman sekarang. Enggak ya? Barda ala Citayam, bukan ya? Enggak teman-teman. Oke. Kemarin kan kita bahas Sri Asih lagi gitu ya. Kan udah apa? Kita lihat teasernya, terus kita bahas komiknya. Sekarang juga teman-teman yang PO juga udah tutup nih harusnya ya. Iya, PO-nya. betul. Tinggal nunggu kirimannya. Dan yang PO itu banyak banget. Thank you banget untuk teman-teman yang udah PO. teman-teman. Itu komik Sri Asih mudah-mudahan bikin kalian happy ya. Itu seru banget. Gua udah baca, seru banget. Tapi Mas, Apa tuh? aku kan dari tadi belum memperkenalkan diri ya. Kan udah kenal. Oh iya ya. Ya udah. Mau banget. Kita memperkenalkan lagi Oh iya. Mibuta kita. nih. Kenapa kita akhirnya menghadirkan Mibuta di sini? Ya. Gitu. Biasanya di posisi ini saya nih. Kok saya jadi di tengah gitu? Ya. Ada apa gitu? Biar kombinasinya bagus aja Oh gitu. Dua pilar. Dua pilar gitu. Gimana si Buta ini kan baru pertama kali nih datang ya. Cerita Ruang Tunggu. Oke. Selama ini jadi adminnya untuk karakter si Buta, pasti udah baca dong komik-komiknya si Buta. Terus zaman dulu pernah nonton serialnya nggak? Pasti dong. Iya kan? Pasti dong Mas Mahdi. Iya. Yang paling berkesan itu ketika dulu kalau nggak salah diputarnya tuh di RCTI. Iya betul. Iya kan ya? Itu Hadi Leo ya? Iya. Iya kan Hadi Leo. Aku roaming guys. Wah, Anda nggak nonton ya? Dan itu serial tuh cukup panjang. Dulu kan juga ada pendekar lain ya, yang baju putih ya, Iya. yang pakai kapak. Iya. Yang gitu kan? Kalau itu lu pasti nonton ya? Ya itu tahu. Ya, itu sebenarnya waktu tayangnya cuma jeda setahunan gitu. Aku nggak nonton sih, cuma tahu aja. Oh ya, dan itu Karena kan seru. udah sempat difilmkan ya kebetulan yang itu ya. Iya udah. Nah, yang ini seriesnya si Buta dari Gua Hantu nih yang kita lagi bicarakan. Iya, ini serial TV-nya dulu. Serial TV-nya. Serial TV-nya dulu, sama serunya kayak komik-komiknya itu. Keren, karena based on komik semua karakternya. Kalau yang aku baca sih ya, si komik ini di sama seriesnya itu serialnya benar-benar mungkin hampir 11-12 miripnya. Iya, Oh betul. gitu. Iya benar. Akurasinya dan itu yang bikin menarik gitu. Baik komiknya maupun serialnya, kayaknya orang akan relate. Wah ini bener nih, begini gitu kan. Itu yang bikin menarik sih. Kan kalian heboh banget nih di masanya gitu kan si Buta dari Gua Hantu. Aku pengen tahu apa impact-nya dari si Buta dari Gua Hantu nih hadir sebagai serial sama hadir sebagai komik nih. Apa sih dampaknya ke dunia perkomikan? Jadi gini Kliwon. Oh. Jadi gini. Oh, ini Kliwon ya? Jadi Kliwon ya? Jadi Kliwon. Nangkring dong dia di pundak. Dari Mas Mahdi dulu. Oh iya, kalau Gimana Mas Odi? Bukan. Salah ya? jadi gini guys. Oh di sini ya, gitu ya. Ya kalau impact. Jadi si Buta sama pendekar satu lagi tuh yang tayang di RCTI waktu itu kayak ngasih kita pengetahuan juga tentang jurus-jurus silat, Oke. ilmu-ilmu gaib, karena setengah lawannya si Buta tuh hampir semuanya siluman. Semuanya siluman. Dan ada juga orang-orang yang mereka kerasukan dan sebagainya gitu ya. Jadi cara ngelawannya aja udah beda. Oke. Gitu. Beda sama Adi Satria yang memang sama-sama super. Oke. Jahatnya super juga, Adi Satrianya super juga kan. Kalau ini Enggak pakai mie kan? Enggak. Belum jadi sponsor. Silakan kalau mau jadi Gini Kliwon. Dan waktu itu impact terbesarnya adalah beberapa komik. Nah, ini kita ngomong komiknya ya. Di masa itu komik-komik si Buta itu yang udah terbit sebelumnya
itu banyak beredar lagi di sekolah-sekolah. Sekolah. Di sekolah. Betul. Jadi Zaman apa tuh sekolahnya? Mohon maaf. nah itu waktu gue SD. Anjay. Serius, karena itu zaman Oke. SD dijual di tukang mainan. Itu kan megalitikum. Iya, betul. Campurannya Zaman ada Megalitikum. megalodon Iya, juga. betul. Ada megalodon juga sekalian. Memang, gue dari era Magi udah ada. Iya. Iya, dan itu dijual di apa di Sekolah-sekolah. sekolah-sekolah. Sebelumnya itu kalau gue inget trennya ada komik apa Petruk ya. Petruk. Komik Petruk itu sebenarnya nggak pas buat bacaan anak-anak karena ada gambar-gambar Ada yang unsur agak dewasanya ya. Iya, cukup terbuka. Bukannya si buta juga digambarkannya banyak bacok-bacokan juga. Nah, cuman di situ kan si buta itu lebih ke apa namanya nilai keadilannya yang Nilai ditonjolkan di keadilan. komiknya. Itu dimana dia selalu membela yang lemah. Dan itu gue baca komiknya adalah ya apa si buta ketika filmnya tayang. Oke. Itu bener-bener abis itu komik-komik lain. Ini film yang dulunya ya? Yang dulu, Bukan yang yang dulu. nanti ya? Bukan. Oke. Yang nanti kan masih lama ya. Yang serial. Sabar. Yang serial. Jadi emang membuat sebuah gerakan baru untuk dunia komik waktu itu. Mas Madi ada berapa filmnya? Kalau filmnya Salah ya? jadi serialnya panjang. Kalau serialnya Panjang. panjang. Nah. Dan komiknya waktu itu cukup banyak karena dipotong-potong. Dipotong-potong. Iya. Jadi yang judulnya misalnya Raja Mandala Raja Mandala. itu jadi berapa buku gitu. Dan Oke. itu jadi serial sendiri, volume 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu abis itu komik-komik lain yang silat-silat itu bermunculan. Impact terbesarnya itu yang gua rasain ya. Yang gue rasain. Dan baca komik silat ketika itu tuh kayak apa? Wah banget lah. Karena zaman SD itu yang komik Jepang baru terbit itu baru Candy sama Doraemon. Candy. Oh, Doraemon. Candy Iya. sama Doraemon. Doraemon. Dan yang silat akhirnya terbit adalah Kung Fu Boy. Kung Fu Boy. Gara-gara si silat ini memang lagi naik. Silat lagi naik. Ya, dan Kung Fu Boy ikut terkenal. Ikut terkenal. Yoi. Tapi yang menarik ya Mas Madi kalau menurut aku ya, ketika kita baca komiknya Sebut dari Gua Hantu yang Ganesh TH ya, entah kenapa beliau ini punya gaya karakter yang menarik. Menariknya adalah dia bisa menggambarkan ketakutan seseorang dalam ekspresi di Ekspresi, karakternya. betul. Nah, Dan gestur yang ditampilkan seperti dia merinding dan lain-lain itu bener-bener kena gitu ke kita gitu ya. Nah kalau misalnya berbicara soal tadi Mas Dirda berbicara soal darah yang nyiprat-nyiprat, justru nggak menarik kalau misalkan berbicara soal jagoan dan pendekar tidak menghadirkan unsur kekerasan. Tuh. Iya sih. Tapi karena zaman dulu sentimennya nggak terlalu seperti sekarang ya, Iya. makanya itu Kekerasan tipis ada banget apa gitu ya gitu sentimennya itu sekarang tuh tipis banget di masyarakat. Dulu hal-hal kayak komiknya Petruk, Petruk kan ada unsur dewasanya, Iya. komik si buta ada unsur kekerasannya. Iya. Dulu masih bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, tapi tidak serta merta langsung melakukan hal tersebut. Iya. Yang diambil Iya. benar-benar Nggak ditiru-tiru nggak ya. ditiru, Nggak ditiru. gitu. Karena mereka tahu yang mana fiktif, yang mana yang bisa diimplementasikan dalam kehidupannya. Betul, betul. Itu yang menarik. Tapi soalnya dan- di zamanku ya, Hah? oke itu ada silat kan, nggak bisa susah gitu kan. Tapi di zaman itu ada, ya aku sebut aja gulat lah, ya kan. Nah gulat ini ditiru sama banyak orang gitu. Kenapa silat fenomenanya sampai nggak ditiru gitu? Kalau menurutku ya, Filter. filter dari orang zaman sekarang itu karena terlalu banyak yang masuk, akhirnya yang masuk itu misalkan budaya atau budaya pop kultur dan lain-lain ya. Karena terlalu banyak yang masuk, akhirnya mereka nggak tahu nih filternya yang mana. Tapi kalau zaman dulu, lu hiburan lu cuma komik dan TV, itu pun kalau punya TV. Iya. Iya. Iya kan? Jadi filternya cuma itu aja hiburannya, tapi dalam kehidupan ya masih main gundu, masih hal kayak gitu. Itu yang menarik sih. Dan lebih jauhnya itu referensi visualnya pak. Jadi kalau di filmnya serial si buta itu nggak se-eksplisit komiknya. Ya. Karena dia kan jurusnya tuh benar-benar apa ya? Emang kalau Jawara itu kan pukul-pukulan ya, fisik sama fisik ya. Cuma si buta itu kan dia pakai tongkat. Terus dia bisa hilang. Maksudnya saking Hilang cepatnya. Saking Oh, cepatnya. Ya, dia kan selalu bilang Aku aku ada ada di di mana-mana." mana-mana Iya. gitu kan. Jadi musuhnya itu kayak pas muncul di belakang, nggak kelihatan waktu mukulnya gitu. Jadi dia pingsan gitu. kayak ada suara, efek suara pukul, musuhnya jatuh.
Terus dalam satu adegan dia hilang beneran, musuhnya udah jatuh semua. Jadi secara visual nggak serem. Oke. Sama kayak di komiknya, berdarah, muncrat, tapi kan secara artistik itu digambarkan dengan tinta hitam, nggak merah. Iya. Ya, jadi nggak eksplisit. Beda sama Gulat. Gulat itu di TV orang dibanting ya dibanting, ditendang ya gitu. ditendang, Iya. dilempar ya dilempar, gitu kan. Aha. Jadi nggak ada seni artistiknya beda kalau di situ. Makanya si Buta Oke. dan pendekar-pendekar lain yang waktu itu tayang nggak punya pengaruh yang sangat norak gitu ya. Kalau boleh gue bilang norak ke anak-anak yang pembacanya atau penontonnya. Betul. Karena mereka lebih ke jurusnya, diteriakin jurusnya. Iya, karena yang zaman sekarang tuh jurus itu diteriakin gitu, jadi orang bisa niru Iya. atau apapun itu. Oh. Si Buta nggak ada jurus yang diteriakin. Cuman kata-kata itu aja ya. Iya. Aku ada di belakangmu, aku ada di depanmu gitu kan. Kayak dia tuh kan buta ya, tapi pendengarannya tajam. Dan dia tuh kayak ada yang selalu ngajak ngomong biar ada suara-suara. Dan itu kadang dimanfaatin sama musuhnya gitu. Oh. Jadi dia tuh kayak butuh Wait. suara-suara untuk mendeteksi posisi musuhnya. Iya. Iya. Jadi Itu dia selalu bilang, gunanya Kliwon kan? iya betul. Justru Enggak ya, bukan. ke Kliwon itu pertama dia itu untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Yang kedua, ketika si Buta itu mau bertempur atau bertarung, Kliwon itu justru sering disuruh minggir dulu gitu. Yang aku baca di komik sih, si Buta itu pertama dia mampu mendeteksi keberadaan musuh lewat pendengaran. Iya. Terus dia tahu barang-barang apa yang dilempar ke arahnya gitu. Ya. Dengan udara yang terbelah, Iya, melalui itu. suara dan lain-lain gitu Ya, kan. indranya lebih tajam. Indranya lebih tajam. Justru yang menarik itu Kliwon itu bukan digunakan kayak sekarang realistisnya ya. Kalau zaman sekarang kan si hewan ini bisa untuk ngelawan musuhnya, Kalau di ngebantuin. game-game dia hunter, dia Iya, petnya yang iya, bantu petnya, ngelawan gitu atau kan. Pokemon Digimon lah ya. Iya. Kalau si Kliwon tuh jadi karakter ikonik yang kalau dia nggak ada itu ada yang kurang gitu. Iya. Dan kebanyakan dibuat bercanda kalau di filmnya Kliwon. Iya, Gitu. benar. Versi lucunya karena si Buta itu Barda bukan orang yang humoris kan. Jadi ngimbangin aja kalau di Oh, filmnya gitu. gitu ya. Kalau pas lagi bertarung kan tadi Kliwonnya minggir. Dia sambil ngevlog nggak gitu. Oh, iya. Halo guys, Halo, guys. ini si Buta lagi bertarung nih. Kali ini lawan tuan gue nih. tuan gue lagi Jago bertarung, banget jago banget gitu. Enggak ya? Enggak dong dia. Ya, Siapa yang mendokumentasikan si Buta saat itu berarti? Pak Ganus Teha. Pak Ganes TH. Ya, emang seru sih. Kalau baca komiknya si Buta tuh seru. Komik si Buta apa yang paling disukain sama Mi Buta sama Mas Mahdi? Gue tetap ada dua. Kalau yang dulu nih Raja Mandala. Raja Mandala. Yang dulu apa Revolusi? Ya dua-duanya yang gue dulu. suka. Dua-duanya gue suka. Oke. Karena sama aja sih sebenarnya ceritanya kan cuma Oh iya benar. Di redraw. di retro. Oke. Yang kedua itu yang Misteri Borobudur. Misteri Borobudur. Kenapa tuh? Ya Misteri Borobudur ini sebenarnya yang paling apa ya? Buat gue tuh paling berkesan karena di dalamnya ada banyak aksi gitu ya, yang sebelum-sebelumnya jurusnya si Buta tuh nggak pernah keluar. Oke. Kayak level up gitu ya. Dan sebenarnya nggak bisa dibahas sekarang nih kalau yang Misteri Borobudur nih. Kenapa tuh bang? Ya karena harusnya Harusnya. dalam beberapa waktu ke depan kita ada pre-order komik si Buta Mantap. Misteri Borobudur. Mantap. Remaster berarti? Versi remaster. Remaster ya teman-teman. Dan itu komik buat gua paling berkesan itu. Itu keren banget. Gua nggak bisa bahas sekarang karena nanti spoiler. Iya lah. Gitu. Iya. Jangan dong. Kalau mau tahu mendingan ikut VO. Ikut VO-nya aja. Iya. Videonya. Mi Buta sendiri gimana? Yang pertama itu Sapu Jagat. Sapu Jagat. Sapu Yang Jagat. Revolusi berarti. Revolusi. Oke. Dan yang kedua itu Raja Mandala. Kalau Kenapa? Sapu Jagat itu dia punya latar belakang cerita yang ini nggak pahlawan banget, ini nggak jagoan banget, ini romance banget. Tapi Gitu. dikemas Ini sama romance silat banget. gitu. Tapi karena memang spotlightnya adalah si Buta dan Jawara ya, itu kayak kalau anak-anak zaman sekarang dia baca Sapu Jagat dia akan suka pasti. Karena orientasinya anak-anak sekarang adalah romance gitu. Nah ini bagaimana si Sapu Jagat si Lugai ini dia yang begitu obsesinya sama Marni, gitu kan sampai akhirnya dia mutusin untuk bawa Marni ke Nikung ya? Iya kan nikung dengan cara yang sangat kasar gitu ya Iya. nikungnya. Tapi yang bikin kecewa adalah yang nggak sesuai dengan ekspektasi pembaca. Akhirnya Marni sama dia. Sama lu guys. Iya itu dan Tapi kan
di ceritanya Marni nggak tahu Barda masih. Iya, tapi kan ketika akhirnya dia nyelamatin Barda juga kan akhirnya kan dia baliknya sama Lugai juga kan. lagi, Iya, ya. itu sih Udah itu telanjur. Itu cerita yang secara garis latar belakang itu asik banget untuk dibaca sama anak muda zaman sekarang. Seru ya. Karena banyak pasti anak-anak zaman sekarang itu yang persona dari si Maung Lugai. Oh gitu. Iya, yang cintanya persona berhubung sebelah tangan. Ya kan? Oke, tukang nikung. Nikung pasti banyak. Tapi berarti si mau curhat dulu gimana? jadi si Buta dari Gua Hantu dikemas mungkin ya. Kalau bahasa sekarangnya dia tuh jadi selalu galau ya. Iya nggak sih? Galau Galau nggak sih? Kalau kenapa maksudnya? Maksudnya oke, pertama secara romansa dia ditinggal kan. Terus yang aku sempat research juga di soundtracknya dia waktu series nih. Oh ya. Galau banget semua tuh. Walaupun aku nggak hafal. Emang galau sih. Tapi kalau menurutku kenapa soundtracknya akhirnya itu adalah karena memang mungkin zaman dulu nggak eksploratif zaman sekarang untuk membuat soundtrack. Mungkin ya. Jadi mungkin nada-nadanya dengan nada-nada lagu pop zaman dulu ya. Masih satu note satu chord lah, nadanya masih kayak gitu. Jadi itu yang akhirnya itu yang dipilih mungkin seperti itu. Soalnya temanya juga waktu itu si Buta itu drama silat. Iya. Jadi tingkat dramanya itu lebih besar daripada di komik. Betul. Oke. Kalau komiknya kan memang satset gitu ya. Iya. Kalau yang satu lagi Pendekar Baju Putih itu komedi silat. Iya. Komedi silat. Dan yang perlu digarisbawahi Mas Wadi, kalau menurutku adalah bagaimana latar belakang budaya Indonesia itu dibold dalam cerita si Buta. Oh iya itu betul. Itu besar banget itu dia. Ini perjalanan kan soalnya. Budaya ya, kultur orang-orang Indonesia ya, grassroots dari mulai dia jadi petani, pakaiannya seperti itu. Kalau menurutku pada zaman itu orang-orang mungkin sudah berpakaian kemejaan. Lebih modern, tapi tetap cerita si Buta ini yang membuat bahwa kita harus balik kepada identitas diri gitu, soal lu manusia yang berbudaya kayak gitu kan. Si Buta kan latar belakangnya kan awalnya Sunda ya, Jawa Barat kan ya. Nah hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya itu juga salah satu yang membuat kita jadi makin cinta sama si Buta gitu. Gak main ke kota kan dia itu? Enggak main. Iya, padahal pasti ada kota itu. Ya, aku pengen nambahin juga nih dari Buta nih. Ya aku tahu Pak Ganes TH itu ngegambarin perbedaan ras dan suku itu dengan detail loh di komik si Buta. Betul. Iya kan? Betul. Kalau di komiknya ya. Di komiknya kan? Gimana? Berarti itu kepiawaiannya Pak Ganes TH juga kan untuk menulis cerita dan mengilustrasikan hal itu dong. Betul, dan kalau dulu pernah bahas juga ya sama teman-teman. Pak Ganes itu juga punya riset. Jadi dia setiap bikin cerita, setiap punya komik baru, risetnya itu cukup dalam. Risetnya cukup dalam. Nah, jadi kita ngerasa benar-benar real ketika membaca itu. Gitu. Oke. Ya ada juga yang lucu, ada juga yang serius gitu ya. Tapi budaya-budaya yang ditampilkan di dalamnya itu hampir 100% mendekati aslinya. Apalagi pada masanya itu udah sulit ya buat riset ya. Aksesnya itu nggak seperti sekarang tinggal googling gitu. Menurutku beliau ini jenius sih. Jenius banget ya. Karena mungkin waktu itu 80 dan 90-an awal kan itu ya. 90-an awal kalau menurutku itu adalah bagaimana Indonesia itu baru benar-benar menerima teknologi telepon, pager, bahkan TV ya kan dan lain-lain. Tapi Pak Ganes itu membuat cerita dan dialihwahanakan ke media layar kaca ya tetap keren. Tetap keren gitu. Aku harus nonton sih kayaknya. Tapi beberapa sebenarnya cuplikannya aku udah sempat dapetin di akun si Buta. Tapi kamu kurang kliwon kalau cuma cuplikan. Kamu gitu harus lihat nonton ya. Iya, karena keren banget. Sampai nangkring di pundak. Aduh. Tapi aku justru penasaran nih. Tadi udah sempat disebut musuh pertama, bukan musuh pertama sih. Salah satu musuhnya si Buta dari Gua Hantu ya kan. Sapu Jagat. Yang nikung lah. Aku nggak tahu dia musuh secara romansa atau silat ya. Cuman udah ada Sapu Jagat gitu. Nah nemesisnya si Buta tuh siapa sih sebenarnya? Nemesis ya. Musuh bebuyutannya terus-terusan ada gitu. Kalau gue baca komiknya, karena dia berkelana ya, berkelana dan cukup panjang gitu ceritanya. Dia ketemu banyak musuh. Termasuk Mas Madi. Ya, justru gue temennya gitu kan. Gitu. Temennya Kliwon. King Kong gitu kan. Ya, tapi kalau dibilang nemesis ya, mungkin
mata malaikat termasuk ya? Mata Mata malaikat malaikat. sih. Karena Mata mata malaikat. malaikat kalau menurutku ya, kalau nggak ada mata malaikat itu nggak ada si buta. Betul. Buat gue sih tetap nih maksudnya Gitu. dia ya. Dan- Walaupun dia nggak terus-terusan. Iya benar, ya. nggak selalu ada terus ya. Iya. Kalau menurutku kalau misalkan musuh pertamanya bukan mata malaikat dipilih sama Pak Ganes TH, Belum tentu Barda nggak jadi si akan buta. seru. Nggak akan seru. Iya betul. Nggak akan seru. Si Barda doang judulnya bukan Iya si iya buta dari gua hantu. Walaupun Iya. dia ketemu pertama katakanlah Bawang Lugai ya, Iya. atau ketemu siapa lagi musuh-musuhnya. Kalau bukan mata malaikat yang memberikan first impression sesadis itu penjahat, Tuh. nggak akan seru cerita Oh. itu. Oke, jadi mata malaikat lah ya. Buat gue sih mata malaikat Iya, ya. menurutku mata malaikat sih. Dia kayak itulah, kayak jagoan luar negeri sana antara Batman sama Joker itu loh. Iya betul. Oke, iya, Udah iya, kayak iya. arc enemy yang Terikatannya benar-benar- seperti itu. Jadi mereka kayak punya ikatan sebenarnya, bukan cuman apa nemesis gitu. Tapi kisahnya si mata malaikat ini sendiri dibalut nggak sih di komiknya si buta dari gua hantu? Zaman dulu juga ada. Ada Bahkan si buta pertama ya mata malaikat malaikat judulnya. dong. Dan yang menarik itu juga ketika almarhum Him Damsik memerankan mata malaikat. Mata malaikat ya. Itu kayak yang pas gitu ya. itu pas ya? Pas sih. Gitu. Tapi orang-orang mungkin taunya ya, anak-anak yang 2000-an awal dia taunya Him Damsik itu cuma jago nari. Dari aktor hebat ya. Aktor kan? hebat ya. Benar. Iya. Tadi udah mata malaikat. Aku pengen ngomongin. Tadi dikira kuat banget lah si mata malaikat kan. Bisa Sampai bikin jadi sekte impressionnya dia. GG gitu Iya. kan. Nah, kekuatannya malah mata malaikat itu apa? Sama kekuatan si buta itu apa? Silakan mata malaikat. Udah mulai musuhan ya kayaknya ya. Apa nih? Kekuatannya mata malaikat deh dulu. Yang bisa dia sampai membuat si buta jadi kuat juga gitu kan. Katanya kan source-nya Mata malaikat itu Dari yang situ. pertama kali berbicara aku ada Ada di mana-mana. di mana-mana. jadi sebenarnya si buta Sebenarnya berguru kalau sama dia. menurutku ya, kasarnya nih entah ya mungkin almarhum Ganes TH seperti apa. Menurutku si buta itu sangat terobsesi dengan mata malaikat dengan dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandangku lah. Oh, Dia tuh sangat terobsesi dengan mata malaikat. bukan karena dendam ya keluarganya dibunuh. Ya itu salah satu pendorongnya, tapi akhirnya kan hidup dia jadi berubah segala macamnya ketika dia ingin mengalahkan mata malaikat. Motivasi baik ya, padahal dari musuh loh. Iya. Ya, justru kadang biasanya datangnya begitu kan. Oh, gitu. Kalau nggak begitu belum tentu Barda berubah. Benar. Bener sih. Bahkan matanya itu kan kalau diceritanya dibutain sendiri, justru untuk menguatkan inderanya yang lain untuk melawan mata malaikat. Soalnya ada ilmunya mata malaikat yang cuma dikuasain sama orang buta. Iya. Iya. Walaupun konsep aku ada di mana-mana kesininya gitu ya berbeda buat si buta sama mata malaikat. Oke, apa bedanya? Maksudnya mata malaikat memang sama, dia juga bisa bergerak seperti si buta gitu ya. Cuman kan dia tuh bikin sekte yang menyebar di mana-mana. Iya. Yang tiap zaman ada. Tiap zaman ada dan Oke. tiap wilayah tuh hampir ada semua antek-anteknya. Gitu. Emang di si buta dari gua hantu tiap zaman nggak ada. Tapi si buta gimana caranya dia meneruskan ilmunya dia yang dari dia udah dapetin? Masa dia doang gitu yang Kenapa? Maksudnya mata malaikat ada terus. kan mata malaikat ada terus nih. Ya. Otomatis si buta juga punya dendam terus-terusan untuk memberantas hal itu gitu kan. Nah, Gimana caranya? Oke, dengan umurnya yang mortal gitu kan. Iya. Gimana caranya dia memberantas mata malaikat di zaman ke zaman. Soalnya aku sempat baca Jaga Bumi. oh ya. Komik Jaga Bumi. ya. Situ ada namanya Ola. Ya kan? Dia ilmunya mirip sama si buta. Apakah sama dia Barda. adalah muridnya si buta dari Gua Hantu? Oh, kalau yang baca Jaga Bumi pasti menebaknya begitu gitu ya. Justru itu aku makanya nanya gitu. Ya, kalau hal itu tuh lebih jelasnya kita harus tanya Mas Oyas. Gitu. Mas Oyas, di mana kan Oyasnya nggak ada kau? ya. Ya, tapi memang karakter-karakter yang punya jurus mirip si buta itu ada terus kok. Ada terus, Ada terus. Harusnya begitu. harusnya. Harusnya begitu. Karena mata malaikat sekte ini Ada jalan terus. terus. Iya sih. Sampai zaman modern ada terus. Harusnya ada terus. Karena udah kayak organisasi kan gitu. Tadi udah Rahasia nggak dia tuh? Rahasia? Rahasia ya harusnya ya. Emang iya? Harusnya. Tapi kok Adi satunya juga tahu gitu kan. Iya. Mandala aja tahu. Ya karena ada Mandala nggak sih? Iya. Soalnya kan di si buta Raja Mandala dia ketemu tuh sama Mandala kan. Ya. Walaupun pas lagi bertarung si buta kepleset mulu kan. Iya. Bodoh sih. Tut, itu kepleset apaan? Tapi keren sih cerita itu.
Mandala dengan si Buta ketika Pas ketemu. Dan akhirnya apa ya, dialog mereka itu bukan melecehkan ya, saling meledek satu sama lain. Dialog-dialog itu yang menurutku menarik. Tadi kita udah ngomongin kekuatannya. Kalau kelemahannya si Buta dari Gua Hantu tuh apa sih? Butanya dia menurut aku bukan kelemahan, malah adalah sumber kekuatan. Jadi kelemahannya dia tuh apa? Kita pernah bahas sama Soyas ya, kekuatanmu juga kelemahanmu. Oke. Ya kan? Kuncinya di situ. Dia setiap karakter gitu ya. Kalau dia kuat banget di situ, pasti bisa dimanfaatin. Misalnya si Buta itu kan instingnya kuat, pendengarannya juga tajam. Bisa jadi si musuhnya itu rese, bikin suara-suara yang nggak perlu. Kayak untuk mengganggu lagi konsentrasinya. Venom sama Carnage gitu. Deng deng. Oh iya betul. Iya kan? Suara besi. Suara besi kan? Mereka nggak kuat. Jadi bisa tapi itu bukan kekuatannya Venom maksudnya. Itu benar-benar kelemahan ya. Kalau ini kan kekuatan yang dibuat jadi kelemahan juga. Tuh, saking kuatnya gitu ya. Tapi kalau aku sih ngutip apa ya, yang aku coba korek dari Mas Oyas ya. Itu kan si Buta pas lagi di mata malaikat, justru suara bising apapun itu malah jadi sumber kekuatannya mata malaikat. Yes. Apapun itu gitu, walaupun seramai apapun, justru mata malaikat jadi kayak misalnya kalau kita merem gitu, kita bayangin dia jadi kayak bisa mapping gitu. Oh ini ada orang di sini, ada apa di sini gitu loh. Karena dia gelombang lebih ke gelombangnya. Dan si mata malaikat ini levelnya udah di atas. Jauh batas. Sampai titik saat ini gitu. Ini pertanyaan fans nih ibaratnya kan. Sampai titik saat ini pernah nggak sekalipun si Buta udah ngalahin mata malaikat? Sampai saat ini tuh di mana? Di yang manapun itu. Di komik. Komik deh. Wah, gue nggak tahu ya komiknya bakal terbit apa enggak. Tapi ada pertarungan di antara mereka itu yang seru banget. Dan kayak imbang. Kayak imbang waktu itu. Kayak imbang. Ya, gue nggak akan ngasih tahu siapa komiknya yang menang. apa? Siapa yang menang dan komiknya apa gitu ya. Tapi itu seru banget. Tadi lu sempat spill nih Mas. Karena ada komik baru si Buta dari Gua Hantu. Komik remaster lah. Ya dong. Apa judulnya Mas? Misteri di Borobudur. Misteri di Borobudur. Ya. Apa sih yang spesial dari Misteri di Borobudur? Nah itu, jadi kalau dulu gue baca gitu ya, Misteri di Borobudur ini. Narasumbernya kan dia kan? Iya. Loh, padahal ada Mibuta ya. Apa tanya Mibuta dulu? Udah baca belum? Belum ya? Iya. Belum terbit soalnya. Gue juga dulu bacanya, udah zaman dulu dan sekarang di remaster gitu ya. Di remaster terbit ulang, eksklusif limited edition. Panjang ya? Iya, karena ini salah satu cerita si Buta yang paling istimewa buat gue. Tadi kan gue udah sebutin di awal. Gue suka si Buta Misteri Borobudur dan si Misteri Borobudur ini juga ada beberapa jurus si Buta yang belum pernah keluar di komik-komik sebelumnya. Tapi cuma ada di komik jadulnya ini. Komik remasternya. Kan komik kita Revolusi nggak ada? Belum ada di Revolusi. Tentang Misteri Borobudur ini kan. Nggak ada? Nggak ada. Belum ada gitu kan. Jadi kita terbitin dulu yang versi remasternya, yang klasiknya. Tuh teman-teman tahu seberapa saktinya sebenarnya si Buta itu. Walaupun di situ juga musuhnya ya. Aduh, gua nggak bisa spoiler ya, sorry ya. Tapi dikit lah. Ya pokoknya di situ boleh lah. Di situ kelihatan bahwa dia itu belum sampai kekuatan puncaknya. Dia masih bisa naik level. Padahal sering bertarung di puncak gunung. Iya, betul. Bahkan senjatanya gitu ya, senjatanya belum tentu adalah senjata yang digunakan sampai akhir. Walaupun itu dari gua ya. Iya. Kan contohnya tongkat nih. Bisa jadi apa? Bisa jadi samurai gitu. Oh enggak. Bisa diganti kan? Sama yang lebih kuat. Apa? Pokoknya ada. Wah, penasaran sih ya. Si Buta pakai pistol. Waduh, jangan dong. Enggak ya. Kan di situ zaman company kan, itu pakai senapan gitu. Iya. Kalau secara detail komiknya nanti kita bahas lagi bareng Mas Ayas dan anaknya. Enggak mau ditongolin di sini cover komiknya. Itu kapan sih Mas Madi mulai PO-nya? PO-nya harusnya di akhir bulan Juli ya. Akhir bulan Juli. Kalau lancar produksinya, doain ya teman-temannya. Itu kita bakal buka selama 3 minggu. 3 minggu. Dan seperti biasa harga PO nanti berbeda sama harga ready stock plus ada bonus spesial ketika PO khusus untuk teman-teman yang pre-order.
Iya, ada tanda tangannya Mas Mahdi sama Mibuta. Ngapain? Enggak ya? Kalau gue Kan tanda tangan spesial. ACC buat cetaknya aja ya. Nah berarti kan ketika komik si Buta dari Gua Hantu akan pre-order, berarti aku akan nunggu Mas Mahdi dengan Mas Oyas dan teman-teman yang lain di Jago-Jagoan. 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 Di channel Discord ya teman-teman ya. Nih kalau ada yang belum gabung sama channel Discord kita, gimana cara caranya? gabungnya? Ya berarti teman-teman semua harus langsung gabung ke Discord Bumi Langit Universe. Oh. Kalian bisa langsung menuju link yang biasa ada di postingan Deskripsi. Instagram. Ya. Iya. Atau nanti kita taruh di deskripsi deh ya. Iya, deskripsi. Join Discord kita dan kita main jago-jagoan ya. Jago-jagoan. Jago-jagoan. Jago-jagoan Jago-jagoan tuh apa, Bang? ngapain gitu? Jago-jagoan Apa? tuh gini loh. Jago-jagoan itu Jago bohongan. ya terserah lah ya. Ya, soalnya kalau mobilan kan mobil bohongan. Kayak jago-jagoan lebih kayak jagoan gue daripada lu. Gitu ya, seperti kayak gitu itu. gak sih? Bener. Iya, Karena kan bener. orang-orang teman-teman ini kan banyak Kompetitif. teori-teori dan sangat kompetitif. Dan rata-rata orang-orang mungkin ya sebagian orang-orang kita itu ngerasa paling jago dibandingin Oh, teman-teman iya, yang betul. lainnya. Si paling tahu. Seperti paling tahu lah. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman semua jago soal si Buta dari Gua Hantu, jangan lupa untuk ikut event jago-jagoan di Discord Bumi Langit hari Rabu jam 19.00 WIB. Wah, mantap. Hari Rabu depan ya berarti? Rabu depan dong. Kita mungkin sampai sini dulu kali ya. Mumpung kita akan ada acara jago-jagoan hari Rabu depan. Ya. Ya kan? Kali ini kita sampai sini dulu biar nanti Rabu depan kita bisa ngobrol lagi sama rakyat Bumi Langit lainnya. Tuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Langit. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian teman-teman biar tahu update dari channel-channel Bumi Langit lainnya. Tuh, juga jangan lupa Join Discord. Join Oke. Discord. Dan apa? Follow akunnya. Follow akunnya si Buta dari Gua Hantu. Si Instagram. Buta DGH OFC. Oke, di situ banyak Underscore nggak? Enggak ya? Enggak lah. Nah, di situ teman-teman banyak info-info dan trivia tentang si Buta dari Gua Hantu. Aku pun banyak banget dapat informasi dari situ gitu kan. Dari yang cuplikan-cuplikan jadulnya, ya kan, trivia-trivia komiknya di situ, kekuatannya di situ banyak banget teman-teman. Buat siapa tahu nih ya, buat teman-teman pas nanti join pengen ngebekali pengetahuan tentang si Buta dari Gua Hantu, salah satu source-nya bisa dari situ. Informasinya lengkap. Lengkap. Oh ini aku selingan aja sedikit ya. Boleh, Sedikit boleh. aja. Di Instagram si Buta dari Gua Hantu OFC itu kemarin muncul pemeran Marni dalam series. Pemeran Marni dulu. dalam series. Yang dulu. Yang dulu ya? Yang Iya, dulu. serial yang dulu. Iya. Oke. Kan Anda belum nonton tuh. Belum. Iya, jadi dia kayak Silakan. jadi dia kayak komen di salah satu feed Instagramnya. Oh iya. Oh iya, benar. Wow. Ini. Oke, nah teman-teman coba tulis di kolom komentar siapa sih pemerannya Marni, ya kan? Di si Buta dari Gua Hantu series yang zaman dulu, gitu. Serial TV ya. Serial TV. Kayaknya segitu aja teman-teman. Makasih banget nih Mi Buta udah Buta, mau mampir thank you ke banget, sini. makasih. Makasih banget Mas Madi. kapan-kapan datang lagi kita ya. Datang lagi ya. Oke sini. Oke. Makasih teman-teman semua udah nonton sampai akhir. Kali ini kita udah bahas si Buta. Mungkin nanti akan bahas yang lain-lain lagi ya, tentunya. Kita Iya. mungkin datengin ibu-ibu yang lain lagi. Iya dong. Iya dong. Ini baru Mi Buta, belum ada Mi Bu yang lain. Ibu yang lain dong. Ah. Kecuali ibu dia nggak akan pernah mau. Kenapa sih ibu buat? Karena identitasnya rahasia katanya. Oh gitu ya? Oh gitu. Iya, biasanya Mi Bu kan gitu sih. Anggota Yang sekte- nongol mulu kan Mi Butu kan. Butu. Karena Mi Sektenya Butu Mata-Mata. agak Sektenya sering Mata-Mata. jadi antagonis kan. Yo, iya. Kalau Mi Bu kan memang hilang terus gitu kan. Susah dideteksi. Oke teman-teman, sampai jumpa di Cerita cerita ruang tunggu berikutnya. berikutnya. Bye-bye. Dadah. Thank you.